Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3431. Dua penjaga Helena adalah anak buah Olivia. Tetapi Olivia selalu berpikir bahwa Helena tidak mengetahuinya. Kali ini, melihat bahwa dia tidak membawa kembali penjaganya, dan penjaganya tidak melaporkan perubahan apapun pada dirinya sebelumnya, dia menyadari bahwa Helena mungkin telah mengetahui identitas keduanya. Helena berpura-pura bodoh saat ini, dan berkata dengan santai, "Aku meninggalkan mereka berdua di Tiongkok. Meminta mereka menyiapkan jamuan pertunangan dan detail pernikahan dengan perencana keluarga Wade." Apa yang dikatakan Helena mungkin terdengar tidak masuk akal bagi orang luar. Tetapi Olivia tahu betul bahwa Helena benar-benar berbicara omong kosong. Jika itu yang dia katakan, maka kedua bawahannya pasti akan melaporkan masalah secepat mungkin. Tapi sekarang dia belum menerima pesan apapun. Itu membuktikan bahwa kedua orang ini pasti sudah dikendalikan oleh Helena. Tapi yang membuat Olivia tertekan adalah dia melihat Helena berbicara kosong di depannya. Tapi dia tidak bisa menahannya sekalipun. Olivia hanya bisa menahan amarah dan mengikuti kata-katanya. Jadi begini, aduh, aku benar-benar tidak menyangka kita berdua akan segera menikah. Waktu berlalu begitu cepat. Helena mengangguk dan juga menghela nafas sambil tersenyum. Ya, sepertinya kita masih menunggang kuda bersama di rumputan istana kemarin. Dan kita akan menikah sebentar lagi. Olivia bersenandung, menatap Charlie di keningnya, mengerutkan kening dan bertanya, "Ngomong-ngomong, orang di sebelahmu sepertinya bukan pertunanganmu, Tuan Felix Wade." Helena buru-buru memperkenalkan, "Oh, ya, aku hampir lupa memperkenalkanmu. Ini sepupu Felix, Charlie Wade. Felix memiliki banyak pekerjaan dan tidak bisa pergi. Dia yang menemaniku kembali." Olivia tidak tahu banyak tentang struktur keluarga Wade. Mendengar Charlie adalah sepupu Felix, dia secara tidak sengaja berpikir bahwa dia mungkin adalah putra orang lain di keluarga Wade, dan tidak mengingatnya. William di samping tidak terlalu banyak berpikir, karena keluarga inti Rothschild di Amerika Serikat yang bertarung dengan Curtis di pasar China saat itu. Terlebih lagi, pada akhirnya, keluarga Rothschild menang. Jadi dia, pewaris keluarga lapis ketiga yang tinggal di Eropa, tidak mengetahui tentang keluhan saat itu. Juga tidak mengetahui situasi spesifik dari keluarga Wade. Olivia sendiri sudah memutuskan untuk menjual Helena ke oligarki Rusia Aman Ramovic. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk berhubungan dengan keluarga Wade setelah ini. Jadi dia tidak memiliki pandangan yang baik terhadap Charlie. Dia memandang Charlie dan berkata dengan sarkasme, "Tuan Wade, saya mendengar keluarga Wade baru saja dihancurkan oleh Istana Wanlong. Saya juga mendengar Istana Wanlong meminta setengah dari aset keluarga Wade. Kehilangan keluarga Wade kali ini pasti sangat besar bukan?" William di samping melihat Olivia menekan Charlie. Dia dengan sengaja mengangkat isinya dan berkata, "Olivia, mengapa kamu berbicara tentang poin rasa sakit orang lain saat baru bertemu? Tuan Wade pasti sangat sakit hati." Charlie tersenyum dan berkata dengan santai, "Kami tidak menderita sama sekali. Kami memiliki pepatah lama di Tiongkok bahwa unta kurus lebih besar dari kuda. Bahkan jika keluarga Wade kehilangan setengah dari aset, kami masih memiliki triliunan RMB. Dibandingkan dengan sebagian besar sampah keluarga di Eropa, kami masih jauh lebih kuat." William mendengar sarkasme dalam kata-kata Charlie, dan langsung bertanya dengan marah, "Charlie Wade, siapa yang kamu sebut sampah keluarga?" Charlie mencibir dengan marah dan berkata, "Di mataku, semua keluargamu di Eropa yang kekayaannya tidak sebaik keluarga Wadeku, sama saja. Semuanya sampah." Bab 3432. Mendengar kata-kata Charlie, William langsung menjadi geram, dan berkata, Kamu terlalu sombong." Charlie bertanya sambil tersenyum, "Sombong? Mengapa saya tidak berpikir demikian?" Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Bahkan jika keluarga Wade kami menderita kerugian besar, kami masih memiliki aset triliunan.
Beberapa keluarga tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu, dan mereka tidak memiliki uang sebanyak keluarga Wade. Jika ini bukan sampah, apa itu? Charlie mengamati mereka berdua, berhenti sebentar, dan menggoda. Lihat, jika laut tinggal setengah, akan tetap menjadi laut. Tidak peduli seberapa penuh udara di lubang lumpur, akan tetap menjadi kubangan lumpur. Wajah Olivia dan William tiba-tiba menjadi sangat jelek. Olivia sangat menyadari kekuatan keluarga kerajaan Nordik, termasuk uang tunai, barang antik, real estate, dan investasi asing, dan lainnya. Jumlah keseluruhannya hanya beberapa miliar euro. Apalagi keluarga kerajaan bukan keluarga Olivia saja yang beranggotakan 3 orang. Ada banyak kerabat kerajaan yang menunggu keluarga kerajaan mendukung mereka. Tetapi bahkan jika keluarga Wade menyumbangkan setengah dari aset mereka ke Istana Wanlong, aset yang tersisa masih bernilai ratusan miliar euro. Jauh lebih kuat dari keluarga kerajaan. William sama kesalnya dengan Olivia di dalam hatinya. Meskipun namanya adalah Rothschild, kekuatan ekonomi keluarga mereka secara keseluruhan hampir tidak dapat mencapai 10 miliar jika dikonversi ke euro. Menurutnya, mungkin tidak 1/10 dari keluarga Wade saat ini. William menahan kesal dan menjawab, keluarga Rothschild kami telah mengolah dunia selama ratusan tahun. Aset komprehensif kami lebih dari triliunan dolar. 10 triliun mungkin tidak dapat dihentikan. Di depan keluarga Rothschild, keluarga Wade Anda bahkan tidak lebih baik dari sampah. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu dari keluarga Rothschild? Olivia memperkenalkan dengan bangga. Aku lupa memperkenalkan kalian berdua. Ini pertunanganku. Talenta muda dari keluarga Rothschild, William Rothschild. Charlie sedikit tersenyum, dan berkata, dia benar-benar dari keluarga Rothschild. Tidak heran dia berbicara begitu keras. William mencibir dan berkata, apakah kamu sekarang menyadari betapa besarnya sampah keluarga Wade di depan keluarga Rothschild? Charlie memegangi kepalanya dan berkata dengan ringan, apakah itu siapa sampah atau bukan? Itu tergantung pada yang kamu bandingkan. Jika dibandingkan dengan keluarga inti Rothschild, keluarga Wade memang jauh lebih buruk. Tetapi saya mendengar bahwa ada banyak orang di keluarga Rothschild. Cabang agunan terbagi menjadi 3 kelas. Saya tidak tahu di kelas mana keluarga Tuan William berada. Mendengar ini, wajah William langsung berubah pucat. Ketika berbicara tentang keluarga Rothschild, dia sangat bangga. Tetapi ketika sampai pada topik kelas dalam keluarganya, dia sedikit bingung apa yang harus dilakukan. Karena dalam keluarga Rothschild, keluarganya hanya berada di ujung kelas ketiga. Charlie melihat William memiliki ekspresi aneh tetapi tidak berbicara. Dia tidak dapat menahan tawa dan bertanya, ada apa, Tuan William? Kamu tidak bisa menjawab. Mengapa kamu tidak bicara sekarang? Ekspresi William keruh dan tidak pasti. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Olivia melihat pertunangannya kempes, dan segera berkata dengan suara dingin dengan ketidaksenangan. Tuan Wade, ini Eropa Utara, bukan China. Lebih baik tidak berbicara terlalu tajam. Charlie tertarik dan bertanya, apakah ini tajam? Sepertinya kamu masih belum mengetahui keakuratan yang sebenarnya. Saat ini, Helena keluar untuk memuluskan semuanya dan berkata, saya pikir semua orang harus berhenti di seluruh sini. Kita kembali ke istana. Saya ingin melihat keadaan nenek. Olivia tersenyum main-main, dan berkata, Helena, jangan khawatir. William dan aku datang ke bandara bukan hanya menjemputmu. Ada seorang teman yang akan segera datang. Mengapa kamu tidak menunggu dia datang? Kita akan kembali ke istana bersama. Bab 3433. Helena bertanya tanpa sadar, siapa teman lain yang kamu sebutkan? Olivia tersenyum dan berkata, teman ini adalah seorang oligarki Rusia, Aman Ramovic. Helena sudah mengetahui tentang rencana Olivia untuk menjual dirinya ke Aman Ramovic dari kedua penjaganya. Mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Lalu bertanya dengan pura-pura terkejut, Olivia, kapan kamu berteman dengan orang yang begitu vulgar? Olivia membuka mata ke arah Helena, dan bertanya kepadanya, Helena, apakah ada yang menyebut Aman Ramovic kamu? Helena menggelengkan kepalanya dengan kosong.
Tidak ada yang menyebutkannya. Ada apa? Hari ini, Helena kembali sendirian tanpa dua bawahan yang ditempatkan Olivia. Olivia tahu anak buahnya telah mengungkap identitas mereka. Sekarang, dia tidak tahu apakah mereka berdua telah memberi tahu Helena tentang rencana. Sebab, sebelumnya, dia menginstal dua bawahannya untuk mengelabui Helena agar pergi ke bandara, lalu mengirimnya langsung ke St. Petersburg. Tapi melihat ada yang membingungkan Helena sekarang, Olivia merasa dia mungkin belum pernah mendengarnya. Oleh karena itu, Olivia tersenyum penuh arti dan berkata, Aman Ramovic ini adalah orang yang cukup baik, kaya. Dia hanya sedikit lebih tua. Tidak ada yang mengatakan dia sangat vulgar. Helena berpura-pura santai dan berkata sambil tersenyum. Menurut kesanku, para bangsawan di Eropa Barat sepertinya selalu menolaknya. Mengapa kamu mengundangnya ke sini? Olivia tersenyum dan berkata, meskipun Aman Ramovic tidak memiliki latar belakang yang terpuji, dia setidaknya memiliki orang kaya yang bernilai puluhan miliar dolar. Jika saya ingin merevitalisasi keluarga kerajaan di masa mendatang, saya harus menjalin hubungan baik dengan orang kaya ini. Saat dia berbicara, suara mesin pesawat di luar semakin dekat. Sebuah bisnis jet Gulfstream G650 baru, dipandu oleh kendaraan pemandu, perlahan meluncur menuju hanggar. Olivia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Aman Ramovic sudah tiba. G650 segera berhenti di sebelah koncorde. Pintu terbuka, dan seorang pria parubaya kurus pendek dengan pengaturan biru tua keluar dari pintu dengan senyum di wajahnya. Orang ini adalah satu-satunya oligarki yang tersisa di Rusia saat ini, Aman Ramovic. Aman Ramovic lahir dalam kemiskinan. Dia mengikuti arus zaman, mengumpulkan kekayaan secara gila-gilaan di panggung Rusia. Dia dengan cepat menjadi orang kaya raya. Aman Ramovic berkata kepada Olivia sambil tersenyum setelah turun dari pesawat. Yang mulia, Putri Olivia, lama tidak bertemu. Setelah selesai berbicara, dia langsung menatap Helena dengan serakah, dan berkata sambil tersenyum, yang ini seharusnya Yang Mulia Putri Helena, kan? Helena agak tidak nyaman, dan Olivia di sebelahnya. Setelah melihat mata obsesif Aman Ramovic pada Helena, berkata sambil tersenyum, Tuan Aman Ramovic, ini saudara perempuan saya, Putri Helena. Aman Ramovic segera mengulurkan tangannya kepada Helena, berharap untuk mencium tangannya, dan berkata dengan sangat sopan, senang bertemu denganmu, Yang Mulia Putri Helena. Helena tidak ingin Aman Ramovic mencium tangannya. Dia sudah menebak motif Olivia mengundang Aman Ramovic. Dia merasa jijik, jadi dia sedikit mengangguk padanya dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Dia berkata, maafkan aku, Tuan Aman Ramovic. Tunangan saya orang Tionghoa. Saya harus mematuhi adat istiadat Tionghoa. Anda tidak bisa mencium tangan saya. Maafkan saya. Aman Ramovic tertawa canggung, lalu diam-diam menarik tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya mengerti. Olivia melirik Helena dari sudut matanya, dan mencibir dalam hatinya. Helena, kenapa kamu berpura-pura dicadangkan? Kamu akan menjadi wanita Aman Ramovic sebentar lagi. Bab 3434. Ketika Olivia mengetahui bahwa Helena akan kembali ke Tiongkok, dia sudah mendiskusikan tindakan pencegahan dengan orang tuanya. Karena Helena ada di sini kali ini, dia tidak akan membiarkan pergi dengan mudah. Menurut rencana Olivia, sejak Helena kembali ke istana, dia akan berpura-pura dan tidak meninggalkan istana. Dan dia juga segera menelepon Aman Ramovic di St. Petersburg, dan mencapai kesepakatan melalui telepon. Setelah pernikahannya besok, dia akan memaksa Helena untuk setuju menikah dengannya. Olivia menyandera ibu Helena. Dia yakin Helena tidak akan berani mengubah pengaturannya. Sedangkan Aman Ramovic, dia diejek oleh media barat sepanjang hari. Dan dia sedikit gila. Apa yang dia pikirkan setiap hari sekarang adalah menikahi seorang putri kerajaan Eropa secepat mungkin. Untuk mempermalukan orang-orang yang memandang rendah dirinya. Jadi, ketika dia menerima telepon Olivia, dia langsung melakukan penggalian dengan gembira. Untungnya, St. Petersburg hanya berjarak lebih dari 1000 km dari Eropa Utara.
dapat dicapai dalam 2 jam dengan pesawat biasa. Namun, Aman Ramovic, yang terbang dari St. Petersburg dengan penuh semangat, tidak pernah menyangka sikap Helena terhadapnya akan begitu dingin. Jadi, dia menatap Olivia dan bertanya, "Putri Olivia, apakah kamu tidak tahu bahwa apa yang kita katakan di telepon masih diperhitungkan?" Olivia tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Saya akan segera menjadi Ratu Nordik." Bagaimana Ratu bisa mengingkari janjinya? Tuan Aman Ramovic, yakinlah. Itu bagus. Aman Ramovic menghela napas lega. Dia tahu bahwa Olivia pasti punya cara untuk membuat Helena setuju mengenai apa yang harus dilakukan. Dia tidak perlu repot-repot khawatir tentang hal itu. Singkatnya, selama dia bisa membawa Helena kembali ke St. Petersburg, dia akan segera mentransfer 500 juta euro ke rekening keluarga kerajaan Nordik. Semua orang akan senang. Olivia sedikit tersenyum saat ini, dan berkata, "Pasti sangat sulit bagimu untuk terbang sejauh ini. Kita kembali ke istana dulu. Istana akan mengadakan perjamuan besar untuk malam ini." Aman Ramovic setuju. Charlie tidak berbicara, bertindak seolah-olah dia menginginkannya. Jadi, setiap orang membawa beberapa konvoi kerajaan dan pergi dari bandara ke istana. Tim kerajaan memiliki total 6 mobil. Olivia dan pertunangannya William duduk di mobil kedua. Charlie dan Helena duduk di mobil ketiga. Dan Aman Ramovic duduk sendirian di mobil keempat. Di dalam mobil, Charlie memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Helena merasa sedikit tidak nyaman, ingin berbicara dengan Charlie beberapa kali. Tetapi ketika dia memikirkan pengemudi dan pelayan kerajaan di barisan depan, dia hanya bisa menahan diri untuk sementara. Saat ini, Olivia dan William sedang duduk di dalam mobil. Mendengarkan suara dari dalam, William tidak dapat menahan diri saat ini. Mengapa kedua orang ini tidak mengatakan apa-apa? Apakah mereka menyadari adanya penyadap? Olivia menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak yakin." William bertanya padanya, "Olivia, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana menghadapi Charlie itu?" Olivia berkata dengan santai, "Dia tidak punya urusan." Ketika Aman Ramovic membawa Helena pergi, minta dia kembali ke Tiongkok. "Tidak," William berkata dengan wajah dingin. "Kita tidak bisa membiarkan pergi seperti ini." Bab 3435. Olivia bertanya kepadanya, "Kamu tidak bermaksud membunuh, kan? Meskipun keluarga Wade jauh di Tiongkok, jika kita membunuh orang mereka, kita akan mendapat masalah." "Tidak," William mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku tidak akan sebodoh itu membunuh di Eropa Utara. Aku hanya ingin memberi pelajaran dan meminta dia menyerahkan koncorde itu." Kerukunan. Mata Olivia berbinar. Di kelas atas yang sebenarnya, hanya ada 2 jenis barang mewah yang nyata. Satu adalah jet pribadi dan yang lainnya adalah kapal pesiar pribadi. Sejauh jet pribadi, tampaknya A380 yang diubah oleh keluarga kerajaan Saudi adalah yang terbesar dan termewah. Tetapi jika benar-benar ingin mengatakan bahwa jet pribadi paling langka yang dapat mewakili status tertinggi, itu harusnya koncorde. Alasannya adalah karena hal ini terlalu langka. Sebanyak 20 atau lebih pesawat dibangun saat itu. Sekarang hanya tersisa kurang dari 10. Benar-benar jet pribadi yang sudah tidak diproduksi lagi. Selain itu, ini adalah satu-satunya jet pribadi yang mampu melakukan penerbangan supersonik. Siapa yang bisa memiliki jet pribadi seperti itu? Jauh lebih megah dari Airbus A380 keluarga kerajaan Saudi. Olivia dan William sama-sama orang yang sangat sia-sia, dan memiliki kemewahan yang tak terhitung jumlahnya di hari-hari mereka. Tetapi tak satu pun dari mereka berani bermimpi dapat memiliki sebuah koncorde. Oleh karena itu, saat William mengajukan ide tersebut, Olivia langsung tergerak. Jadi dia langsung bertanya, "Sayangku, apa yang bisa kamu lakukan?" William mencibir dan berkata, "Setelah malam ini, saya membuat permainan kartu dengan beberapa tamu yang datang dari jauh. Dan omong-omong, dapatkan uang saku. Saya akan bermain dan mengundang Charlie untuk memainkan beberapa permainan. Selama dia mau bermain, saya yakin akan membuatnya jatuh terpilih." Olivia bertanya dengan ragu, "Apakah kamu benar-benar yakin?" William berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir. Di antara para tamu ini,
Ada orang yang telah saya atur sebelumnya. Orang ini pernah menjadi dealer di Las Vegas selama bertahun-tahun. Selama dia membagikan kartu, tidak peduli kartu apapun yang kamu mainkan, Charlie bisa kehilangan segalanya. Olivia bertanya dengan tidak jelas. Kamu memasang penipu di istana. William mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, apakah kamu tidak mengerti hobi orang-orang kaya ini? Mereka tidak menyukai kecantikan dan perjudian. Mereka datang ke istana untuk menghadiri pernikahan. Jelas tidak mungkin membawa wanita ke dalam kekacauan di sekitar istana. Pertaruhan dadakan pasti akan menarik minat mereka. Saat dia mengatakan itu, William melanjutkan dengan sedikit kegembiraan. Tetapi dalam kesempatan seperti ini, jika seseorang mengatur permainan, setiap orang suka bermain dengan dua tangan. Kehilangan ratusan juta euro tidak ada artinya bagi mereka. 10 orang bisa puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Selama pengoperasian dilakukan dengan benar, masih sangat mudah untuk mendapatkan puluhan juta euro. Olivia menggosok dagunya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak pernah mengira kamu akan seburuk ini. Bahkan uang kerabat dan teman ini terhitung. William berkata dengan canggung, bukan kerugian besar bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan uang saku. Mengapa kita tidak melakukannya? Olivia bersenandung dan berkata, siapapun yang melihatnya mendapat bagian. Saya ingin setengah dari hasil permainan. William tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, haha, Olivia. Aku punya firasat bahwa kehidupan pernikahan kita berdua akan sangat-sangat harmonis. Olivia mengangkat alisnya, dan berkata lagi, jika kamu mendapatkan koncorde Charlie itu, aku akan memiliki setengah dari pesawat ini. Tentu saja, William mengulurkan tangan dan mencium dagu Olivia, dan mencium ciuman dengan keras. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut, Yang mulia Olivia, kamu milikku. Olivia mengangguk puas, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sudah mulai beradaptasi dengan peran Pangeran William. William tersenyum dan berkata, tentu saja. Aku tidak sabar menjadi suamimu besok dan Pangeran Eropa Utara lusa. Setelah itu, William berkata lagi, ayah saya telah berjanji, setelah kamu mewarisi tahta dan mengkanonisasi saya sebagai pangeran, dia akan memberi kita kapal pesiar mewah Italia yang diparkir di Copenhagen. Dan sebuah villa di Beverly Hills, Los Angeles. Bab 3436. Setengah jam kemudian, konvoi memasuki Istana Nordik. Keluarga kerajaan Nordik memiliki 3 istana di negara-negara Nordik, dan istana di pinggiran ibu kota ini adalah yang terbesar dan termewah dari ketiganya. Seluruh istana sebenarnya lebih seperti kombinasi kastil besar dan rumah bangsawan. Luas keseluruhannya mencapai ratusan hektar. Tempatnya sangat luas sehingga terdapat juga lapangan golf dan arena berkuda di dalamnya. Konon nilai bangunan dan tanah istana saja lebih dari 3 miliar euro. Namun, karena benda ini adalah milik leluhur keluarga kerajaan dan merupakan simbol keluarga kerajaan, hukum negara melarang keluarga kerajaan untuk menjualnya ke dunia luar. Jika tidak bisa dijual, berarti hanya keluarga kerajaan yang berhak menggunakannya. Konvoi melewati area hijau yang luas dan berhenti di depan kastil kuno dengan sejarah setidaknya 1 abad. Para penjaga Royal Guard segera melangkah maju dan membuka semua pintu. Charlie dan Helena berjalan bersama. Melihat kembalinya Helena, pengawal kerajaan segera memberi hormat dengan hormat. Yang mulia Putri Helena. Helena sedikit mengangguk. Lalu Olivia datang dan berkata kepada Charlie dan Aman Ramovic, kamar untuk kalian berdua sudah siap. Saya akan meminta seseorang membawa kalian ke kamar terlebih dahulu. Aman Ramovic segera membungkuk dan berkata dengan hormat, Yang mulia, Putri Olivia. Sebaliknya, Charlie tidak begitu sopan. Dia hanya menyapa dengan ringan. Melihat Charlie tidak membungkuk, apalagi meminta maaf yang kasar, dan bahkan tidak mau mengucapkan terima kasih, Olivia tidak bisa menahan sedikit rasa kesal. Namun, ketika Olivia mengingat William akan membuat permainan untuk Charlie, dia tidak kesal. Sebaliknya, dia berkata kepada Charlie sambil menikmati, Tuan Wade, akan ada makan malam di ruang perjamuan nanti. Tuan Wade, silakan datang dan bergabung dengan kami. Charlie tidak tahu obat apa yang dijual di labu Olivia. Namun dia
Bahkan jika semua orang di istana ditambahkan, tidak mungkin untuk menyentuhnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Oke, aku akan ke sana. William di samping mendengar ini dan berkata sambil tersenyum. Itu luar biasa. Selain keluarga dan kerabat keluarga kerajaan Nordik kami, para tamu di sini hari ini juga termasuk beberapa kepala keluarga top dari 4 negara Eropa Utara. Kita bisa saling mengenal dengan baik. Charlie tidak menyangka bahwa pria bernama William ini sekarang tersenyum di seluruh wajahnya. Dia menebak pria ini dan Olivia pasti merencanakan sesuatu di dalam mobil. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada William, tampaknya Tuan William sudah membuat pengaturan untuk saya. Saya akan datang. William langsung tersenyum dan berkata, Tuan Wade terlalu sopan. Saya pasti akan menghibur Anda malam ini. Saat ini, Helena berkata, Olivia, aku ingin mengunjungi nenek. Mengunjungi nenek, Olivia tertawa 2 kali, dan berkata, nenek sudah koma berat. Dokter bilang dia tidak akan pernah bangun lagi. Apa maksudnya membahasnya sekarang? Dari sudut pandang Olivia, Helena sangat ingin melihat Ratu. Dia pasti masih memiliki secercah harapan, dan ingin pergi ke Ratu untuk mengadu, atau menuntut dirinya sendiri. Tetapi Olivia tidak khawatir. Karena dia tahu kehidupan Ratu akan segera berakhir, tidak mungkin bangun, dan bahkan seumur hidup tidak akan bertahan lama. Helena berkata saat ini, Olivia, nenek adalah Ratu Eropa Utara. Apakah saya cucunya atau subjeknya? Saya pasti akan mengunjunginya ketika saya kembali, bahkan jika dia tidak sadarkan diri. Setelah itu, Helena berkata lagi, selain itu, kamu dan aku juga punya beberapa bisikan untuk dikatakan. Olivia menyingkirkan senyumnya, mengangguk perlahan, dan berkata tanpa ekspresi, oke. Kalau begitu, aku akan mengajakmu bertemu nenek dulu. Olivia memerintahkan penjaga, kalian kirim kedua tamu ke kamar. Helena bertanya, menawarkan kamu membiarkan Charlie pergi bersamaku. Olivia mengerutkan keningnya. Kamu tadi bilang punya sesuatu untuk dibicarakan padaku. Apa yang kamu harapkan dilakukan oleh Tuan Wade? Charlie tahu bahwa Helena pasti ingin dia menyelamatkan neneknya. Bab 3437. Tapi akan terlalu membosankan untuk bertindak langsung sekarang. Selain itu, dia belum melihat konspirasi kecil Olivia dan William. Bagaimana seseorang bisa langsung ke intinya dan langsung ke intinya? Tidak memberinya sedikit waktu untuk foreplay dan adaptasi. Jadi, Charlie berkata sambil tersenyum, kalian berdua ingin bertanya. Saya tidak akan terlibat. Setelah berbicara, dia menatap Helena dengan janji. Melihat hal tersebut, Helena hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku dan Olivia pergi menemui nenek dulu. Sampai jumpa di pesta makan malam. Charlie mengangguk. Oke. Charlie, dipimpin oleh para penjaga, datang ke kamar tamu di lantai 3 kastil. Saat ini, di bawah kepemimpinan Olivia, Helena langsung pergi ke lantai atas kastil, yaitu lantai 6. Lantai ini adalah area khusus untuk tempat tinggal dan kehidupan seluruh keluarga kerajaan. Permaisuri, yang pada dasarnya telah menjatuhkan hukuman mati, kini berada di suite mewah di lantai paling atas. Separuh dari suite ini telah diubah menjadi unit perawatan intensif. Olivia menarik Helena, tidak langsung masuk ke bangsal, tetapi membawanya ke kamar sebelah, dan memerintahkan seorang pelayan, periksa dia. Pelayan itu segera maju dan memeriksa seluruh tubuh Helena, dan menemukan bahwa dia hanya memiliki 1 ponsel. Dia menyerahkan ponsel itu kepada Olivia, dan berkata dengan hormat, Yang mulia, ini satu-satunya. Olivia mengangguk dan bertanya, kamu simpan ponselnya dulu. Setelah selesai berbicara, dia melambai ke Helena dan berkata, ikut aku. Helena mengikuti Olivia ke pintu bangsal. Olivia menyuruh penjaga keluar bangsal, dan juga mengirim beberapa dokter jaga sebelum membawa Helena ke bangsal. Di bangsal, seorang wanita tua berambut putih terbaring tanpa ekspresi di kasur rumah sakit. Dia sangat kurus, dengan masker oksigen di wajahnya. Dia tidak memiliki gerakan lain kecuali sedikit gerakan naik turun dada sambil bernapas. Melihat wanita tua ini, mata Helena merah. Dia mendekati tempat tidur sambil menangis.
tersedak dan dia berkata, "Nenek, nenek, bisakah kamu mendengar suaraku? Aku Helena. Aku kembali untuk berdiskusimu." Olivia mencibir dan berkata, "Helena, berhentilah bermimpi. Dia tidak akan bangun dan melakukan keadilan untukmu. Tidak ada orang lain di sini kecuali mereka berdua dan ratu yang bernafas." Olivia segera membuang muka munafiknya. Helena menoleh untuk melihat Olivia dan bertanya, "Olivia, di mana kamu bersembunyi ibuku?" Olivia mencibir dan berkata, "Kamu sangat naif mengajukan pertanyaan seperti itu. Aku akan menggunakan nyawa ibumu untuk memaksamu tunduk. Aku tidak akan mendiami keberadaannya." Helena bertanya-tanya, "Olivia, aku kakakmu, aku kerabatmu. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu melakukan ini pada ibuku?" Olivia memeluk bahunya dan mencibir. "Oke, Helena, apa artinya memainkan kartu emosional ini sekarang?" Setelah jeda, Olivia berkata lagi, "Saya memberi tahu kamu. Kamu tidak punya pilihan sekarang. Sejujurnya, kamu akan menikah dengan Aman Ramovic setelah pernikahan saya. Saya akan mengampuni nyawa ibumu. Atau, saya akan memberikanmu kepada Aman Ramovic secara paksa. Juga mengubah ibumu menjadi seperti nenek." Saat dia mengatakan ini, Olivia menunjuk ke Ratu Nordik yang terbaring di ranjang rumah sakit. Helena memandangnya dengan tercengang setelah mendengarnya, dan bertanya, "Kamu membunuh nenek?" "Tentu saja ini aku." Olivia tahu Helena tidak memiliki peralatan perekam dan pendengaran di tubuhnya. Dia mencibir dengan berani dan berkata, "Saat pemeriksaan fisik tahun lalu, dokter kesehatannya mengatakan kepada saya bahwa selama dia merawatnya dengan baik, dia setidaknya bisa sehat 10 tahun atau mungkin 20 tahun lagi. Sial, putri mahkota mana yang bisa menunggu begitu lama? 10 tahun setelah 10 tahun. Siapa yang tahu berapa dekade lagi yang tersisa? Siapa yang tahu dia akan seperti Ratu Inggris Raya, membuat saya menunggu super lama. Jadi, untuk mewarisi kerajaan agung secepat mungkin, aku harus menggunakan beberapa cara untuk mempersingkat waktu menunggu sebanyak mungkin." Bab 3438. Helena benar-benar tidak menyangka bahwa sekarang nenek sakit parah, justru karena Olivia yang ada di balik layar. Ini membuatnya sangat marah, namun dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Sebelumnya, dia tidak pernah menyadari bahwa sepupunya ini sebenarnya adalah femme fatale yang jahat dan kejam. Dia berkomplot melawan dirinya sendiri, dan bahkan tidak melepaskan ratu yang berkuasa. Helena, yang sangat marah, menunjuk ke arah Olivia dan memarahi, "Olivia, kamu tahu membunuh ratu adalah kejahatan pengkhianatan. Kamu bisa digantung." Olivia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sarkasme penghinaan, "Aku pergi ke tiang gantungan." Sejujurnya, nasib wanita tua itu sepenuhnya menyenangkan. Jika aku memasak mati hari ini, dia tidak akan hidup sampai besok. Jika aku membunuh besok, dia tidak akan bisa hidup sampai lusa. Setelah dia mati, aku bisa langsung naik tahta dan menjadi Ratu Nordik. Siapa yang bisa melakukan apapun pada saya?" Helena berkata, "Jangan lupa, keluarga kerajaan hanyalah simbol negara. Apalagi jika kamu permaisuri menjadi, kamu juga warga negara. Kamu harus mematuhi hukum negara. Kalau tindakanmu mengetahui dunia luar, bahkan jika kamu telah naik tahta dan menjadi permaisuri, kamu akan ditangkap dan diadili." Olivia bertanya dengan jijik, "Tapi siapa di luar yang akan tahu?" "Kamu, apakah pertanda orang luar akan percaya jika kamu mengatakan sesuatu?" Berbicara, Olivia mencibir tanpa menunggu Helena menjawab. "Oh, ngomong-ngomong, kamu tidak mungkin memiliki kesempatan berbicara dengan orang luar. Karena mulai sekarang, kamu tidak boleh meninggalkan istana setengah langkah pun. Dan kamu tidak diperbolehkan melakukan kontak dengan dunia luar." Helena mencibir dan berkata, "Apa? Kamu ingin membuatku menjadi penghuni rumah? Jangan lupa, semua orang tahu bahwa aku telah kembali ke Eropa Utara. Jika aku tidak hadir di pernikahanmu besok, apa yang akan mereka pikirkan?" Olivia berkata dengan jijik, "Kamu akan membuat video pendek malam ini, memberi tahu semua orang bahwa kamu tiba-tiba merasa tidak enak badan dan harus tetap di tempat tidur untuk memulihkan diri. Kamu tidak bisa lagi menjadi pengiring pengantinku." Helena berseru,
Kamu sedang bermimpi. Saya tidak akan membuat video itu. Olivia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kamu tidak perlu membuat video. Taku akan mencungkil kedua bola mata ibumu. Seluruh proses akan direkam dan kamu bisa lihat nanti. Helena gemetar karena marah. Dan memarahi, Olivia, kamu iblis. Olivia melengkungkan bibirnya. Aku bukan iblis. Aku calon Ratu Nordik. Berbicara tentang ini, dia menatap mata Helena dan berkata-kata demi kata, Helena, kamu tidak akan pernah menjadi tandinganku. Jika kamu ingin ibumu selamat, kamu harus mematuhi pengaturanku dengan patuh. Atau bukan hanya ibumu yang akan mati, kamu juga akan mati. Helena sangat marah, tetapi dia menyadari dia sama sekali bukan tandingan Olivia. Satu-satunya harapannya adalah Charlie. Jadi, dia hanya bisa menyerah di depan Olivia dan berkata, biarkan aku membiarkanku. Olivia mencibir, ingat, videonya harus dikirim sebelum pukul 11 malam. Oke, Helena mengangguk. Setuju. Pukul 7 malam waktu setempat di Eropa Utara. Makan malam diadakan di ruang perjamuan istana. Perjamuan gaya barat sangat berbeda dengan yang ada di timur. Alih-alih dibagi menjadi beberapa meja bundar, sebuah meja panjang ekstra disiapkan. Dengan lebih dari 10 kursi makan yang indah berada di setiap sisi meja panjang. Tidak banyak tamu yang menghadiri makan malam ini. Hanya ada orang tua Olivia dan William. Totalnya kurang dari 20 orang. Sebagian besar tamu besar adalah kerabat dekat dan teman dari kedua keluarga. Mereka diundang ke istana 1 hari sebelumnya. Dan sebagian besar tamu datang ke istana untuk menghadiri pernikahan besok pagi. Bab 3439. Helena turun bersama Olivia. Karena diancam oleh Olivia, Helena merasa sedikit tidak nyaman. Begitu dia tiba di ruang komunitas, dia segera mulai mencari bayangan Charlie di mana-mana. Karena dia akan merasa lega jika melihat Charlie. Tapi Charlie belum muncul di ruang komunitas. Saat ayah Olivia, Richard, melihat Helena, dia langsung tersenyum dan berkata, Helena, kamu sudah kembali. Helena memandang Richard. Dia tidak tahu apakah pamannya terlibat dalam masalah yang neneknya menyebabkannya mengalami koma yang dalam atau tidak. Dia sangat waspada terhadap orang ini. Jadi dia berkata, Paman Richard, bagaimana kabarmu? Richard menghela napas pelan dan berkata, saya prihatin dengan kondisi fisik nenekmu. Kami yang lain baik-baik saja dan sehat. Saat dia berbicara, Aman Ramovic juga datang. Pertama-tama melirik Helena dengan terpesona. Lalu melangkah ke depan Richard, dan berkata dengan hormat, Halo, Yang Mulia, Pangeran Richard. Saya Aman Ramovic, suatu kehormatan bertemu denganmu. Richard sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, saya sudah lama mendengar nama Tuan Aman Ramovic. Saya baru berkesempatan bertemu Anda hari ini. Setelah itu, Richard berkata lagi, ngomong-ngomong, saya selalu menyukai tim Liga Inggris yang Anda beli. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin pergi ke Inggris untuk menonton pertandingan langsung. Aman Ramovic berkata dengan ekspresi terkejut. Yang Mulia juga menyukai sepak bola. Kalau begitu, jika Anda punya waktu minggu depan, Anda bisa datang ke London. Kebetulan waktu akan melakukan pertandingan kandang minggu depan. Richard mengangguk dan berkata, jika tidak ada hal lain yang harus dilakukan dengan keluarga kerajaan, saya sangat ingin pergi ke London. Untuk istirahat sejenak, saat dia berbicara, dia menghela nafas, dan mengarahkan dirinya sendiri. Tetapi keluarga kerajaan memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Kami tidak bisa keluar, dan mungkin perlu beberapa saat untuk beristirahat. Aman Ramovic berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Sebentar lagi musim panas, akan ada banyak pertandingan musim panas. Jika Liga Champions dimulai, mungkin akan memainkan pertandingan tandang di Eropa Utara. Ya, Richard mengangguk dan tersenyum. Aku tidak mengira kamu dan aku memiliki banyak topik yang sama. Kamu dan Helena bisa duduk di sebelahku. Setelah itu, dia menunjuk kedua kursi kosong di sebelahnya dan berkata kepada Helena, Helena, silakan duduk bersama Tuan Aman Ramovic. Helena berkata dengan malu-malu, Paman, aku punya teman yang datang dari jauh.
Dia tidak tahu tempat di sini. Lebih baik saya duduk di kedamaian. Richard berkata dengan ringan. Maksudmu pria dari keluarga Wade, kan? Ya, Helena buru-buru berkata. Kali ini keluarga Wade persaudaraan Felix. Dia putra dan cucu langsung dari keluarga Wade. Richard bersenandung dan berkata, saya tidak mengerti keluarga Wade. Mengapa mereka tidak tinggal di rumah dan membersihkan kekacauan setelah kejadian besar terjadi dalam keluarga? Mengapa mereka bersedia pergi ke Eropa Utara untuk mempermalukan diri mereka sendiri? Helena tidak punya pilihan selain menjelaskan. Paman, tolong jangan katakan itu. Keluarga Wade memiliki niat baik. Bagaimanapun, saya adalah calon menantu keluarga Wade. Mereka merasa bahwa jika mereka membiarkan saya kembali sendirian, itu akan menjadi tidak sopan. Richard berkata dengan santai, saya tidak terlalu setuju kamu menikah dengan orang China. Keluarga kerajaan tidak pernah menikah dengan ras selain Eropa selama bertahun-tahun. Saya telah memikirkan masalah ini saat kamu ke China. Kita menghormati dan memelihara darah bangsawan. Saya pikir kamu tidak boleh menikah dengan orang China. Temukan bakat muda yang cocok di Eropa untuk kamu nikahi. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Aman Ramovic dan berkata dengan santai, menurutku, talenta muda seperti Tuan Aman Ramovic di Eropa tidak lebih buruk dari keluarga Wade. Helena berkata dengan ekspresi bingung, Paman, pendirian sudah ditetapkan. Bagaimana kamu bisa mengubah dan mengutarakan dengan mudah? Jika berita ini tersebar, orang akan mengatakan bahwa keluarga kerajaan kita tidak memiliki reputasi. Richard berkata dengan acuh tak acuh. Masuk akal kita mengubah pertunangan setelah kejadian besar terjadi pada keluarga Wade. Helena berkata, tapi tidak mudah untuk menjelaskannya kepada keluarga Wade. Richard mengayunkan tangannya dan berkata dengan kesal, apa yang harus dijelaskan? Di mana lelaki dari keluarga Wade? Biarkan dia datang, dan aku akan berbicara dengannya secara pribadi. Begitu Richard selesai berbicara, Charlie melangkah ke ruang komunitas dan bertanya sambil tersenyum sambil berjalan. Saya di sini. Siapa yang mau bicara dengan saya? Bab 3440. Melihat Charlie yang berkulit kuning dan bermata si hitam masuk. Meskipun Richard belum pernah melihat Charlie, dia langsung menebak bahwa dia berasal dari keluarga Wade. Dia berkata dengan senyum di wajahnya, Tuan, Anda pasti dari keluarga Wade, kan? Ya, Charlie mengangguk sedikit, dan bertanya sambil tersenyum. Aku mendengar ide umum ketika aku masuk. Apakah kamu punya sesuatu untuk dibicarakan denganku? Olivia di samping segera berkata, Charlie, ini ayahku, Pangeran Richard dari keluarga kerajaan Nordik. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Pangeran Richard, apakah Anda punya saran? Richard menyesuaikan dasinya, dan berkata dengan bangga, saat membuat kontrak pernikahan dengan keluarga Wade, kami tidak tahu bahwa keluarga Wade akan ada izin dengan organisasi tentara bayaran Istana Wanlong. Keluarga kerajaan Nordik kami selalu menjaga diri kami bersih dan tidak pernah terlibat dengan organisasi abu-abu semacam ini. Oleh karena itu, untuk menjaga reputasi keluarga kerajaan, kami tidak dapat melanjutkan kontrak pernikahan dengan keluarga Wade. Saya harap Anda akan menyampaikan kata-kataku kepada kepala keluarga Wade setelah kamu kembali. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Helena, dan berkata lagi, adapun Helena, karena dia sudah kembali, maka dia akan langsung tinggal di keluarga kerajaan dan tidak akan kembali ke Tiongkok bersamamu. Charlie berkata sambil tersenyum, Pangeran Richard, Anda melihat bahwa keluarga Wade saya telah kehilangan kekuasaan. Jadi Anda menyesali pernikahan secara sepihak. Kalau begitu, mengapa harus repot-repot mengambil jalan memutar yang begitu besar, menggunakan Istana Wanlong untuk menarik kesepakatan dan menginjakkan kaki? Saat dia mengatakan itu, Charlie berkata dengan ekspresi main-main, jika Istana Wanlong tahu bahwa kamu menggunakan mereka sebagai perisai untuk menghentikan pertunangan, jika porter persaudaraan, dia akan membunuhmu dalam sekejap. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Ekspresi Richard langsung berubah, dan dia panik. Dia awalnya ingin mencari alasan untuk menyesali pernikahan dengan keluarga Wade. Dia mengatakan bahwa keluarga Wade Anda telah kehilangan kekuasaan,
dan keluarga kerajaan tidak mau bermain dengan keluarga Wade. Jika ini menyebar, semua orang dapat melihat bahwa keluarga kerajaan telah melanggar janji mereka. Oleh karena itu, dia hanya dapat berpikir dengan prinsip. Argumen yang paling masuk akal adalah menganggap kebersihan keluarga kerajaan sebagai prinsip. Karena keluarga Wade telah berkompromi dengan Istana Wanlong, itu membuktikan bahwa keluarga Wade ada izinnya dengan Istana Wanlong. Keluarga kerajaan tidak ingin dikotori oleh Istana Wanlong, jadi dia menceraikan keluarga Wade, yang jauh lebih masuk akal. Namun, bagaimana mungkin Richard membayangkan bahwa Charlie adalah master yang begitu provokatif? Begitu dia mendengar apa yang dia katakan, dia langsung menyetujui bahwa dia menggunakan Istana Wanlong sebagai perisai, dan kemudian menganggap Istana Wanlong sebagai ancaman. Ini langsung membuat Richard bingung. Jangan melihat pangeran kerajaan yang sangat bangga, tetapi jika dia benar-benar menghadapi Istana Wanlong, dia juga takut. Jadi dia mengulurkan tangan dan berkata, "Aku tidak bermaksud begitu. Jangan bicara kosong." Charlie tersenyum dan berkata, "Omong kosong apa yang saya katakan? Begitu banyak orang mendengarkan apa yang Anda katakan. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah?" Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Jangan khawatir. Saya pasti akan membawa kata-kata Anda ke Porter dengan utuh. Mengenai apakah Anda sengaja menginjaknya, biarkan dia yang menilai sendiri." Olivia melihat Charlie benar-benar mengeluarkan tentara Wanpo untuk mengancam ayahnya. Dia segera berkata dengan marah, "Charlie, jangan bicara kosong omongan di sini. Keluarga Wade Anda membunuh ayah Porter dari Istana Wanlong. Dan sekarang Anda dihancurkan oleh Istana Wanlong. Mereka datang ke pintu kalian. Kalian kehilangan kuburan leluhur dan setengah harta keluarga. Kalian membujuk semua orang di dunia untuk mengetahui bahwa kalian masih berani menggunakan Porter untuk mengancam orang lain. Percayalah bahwa dia tak akan pernah melepaskanmu." Ketika orang lain mendengar ini, mereka langsung setuju. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.